Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin ngejelasin mengenai tugas lab session 8 tentang generator, iterator, lambda function dan juga file processing gitu ya. Nah, di sini langsung aja kita ke VS Code-nya. Jadi iterator itu adalah sebuah objek di dalam Python yang bisa diiterasi dan di iterator itu memakai dua fungsi di dalam Python, yaitu next dan juga mm, next dan iterasi. Dan di sini kita langsung aja membuat contoh programnya gitu ya. Misal di sini jadi sama aja kayak dia list gitu ya. Nih, misal contoh angka itu misal ada 10 deh, 10, 20, 30. Nah, terus kita inisialisasi dulu. Misal di sini nilai itu sama dengan iterasi, untuk memberitahu bahwa ini adalah iterator gitu ya. Di sini angka. Nah, cara pemanggilannya itu kita bisa menggunakan print gitu ya. Terus kita panggil yang fungsi next untuk memanggil objeknya gitu ya. Panggil objek dari mana sih? Nilai. Dan kalau misalnya kita print gitu ya, maka akan muncul angka 10. Terus kalau misalnya nggak pakai next itu kayak gimana gitu ya. Kita coba aja. Kita coba aja. List iterator object add ya. Nah, itu berarti angka itu adalah sebuah list iterator gitu. Jadi di sini kita kalau misalnya mau nampilin angka di dalam list ini gitu ya, itu kita harus menggunakan yang namanya next tadi gitu. Dan kalau apa nih, ini kan bakal manggil kan dia kan, next ini bakal manggil 10, next ini bakal 20, 30. Nah, coba kita panggil sampai 4 kali gitu, apa yang muncul? Trackback, most recall, recent, call, last, stop iterasi. Artinya apa ya, isi di dalam sini tuh udah habis gitu, nggak bisa diiterasi lagi gitu, nggak bisa dipanggil lagi gitu. Nah, itulah iterasi. Dan kita next, sini print, kita bikin print kosong. Dan generator. Nah, generator ini sama aja kayak iterator gitu ya. Cuman kalau generator itu dia ada ciri khas khusus, yaitu yield. Nah, yield itu apa? Yield itu bisa kita bisa kita anggap kayak return, cuman beda. Kenapa? Kalau misalnya return itu kan memanggil nilai-nilai gitu kan. Nilai-nilainya disimpan semua di dalam situ. Jadi ketika kita pakai return itu nilainya bakal keluar semua gitu di dalam program kita. Kalau misalnya pakai yield itu kita bisa kayak cicil satu 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 satu. Nah, ini bakal menghemat memori gitu. Kalau misalnya datanya di dalam di dalam isinya di isinya itu banyak gitu ya datanya gitu. Nah, kalau misalnya pakai yield itu kita bisa panggil satu 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 gitu. Nah, kita langsung ambil contoh program aja. Misal di sini def gitu ya. Jadi kalau misalnya generator itu bisa pakai fungsi gitu ya. Def itu misal terus kita di sini kita pakai contoh sederhana aja. Misal di sini hitung gitu ya. Titik. Yuk, 1, yuk 2. Aduh. Ini error.
Coba kita, oh iya belum kita panggil. Misal di sini hitung itu jadi gen sama dengan hitung ya. Misal di sini print next gen. Kita coba hitung 1 2 gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai next, kita panggil gennya aja, hitung 1, jadi yang dibaca cuma si ininya. Coba deh, terus generator objek hitung app. Oh ya ya, sama aja. Kalau misalnya kita lebihin, oh sama aja ya hasilnya. Oh iya deh. Oke, I see. Kalau misalnya kita pakai cara lain, misal the fit, so di sini kayak gini, terus pakai for loop for i in range-nya 5, terus yuk i. Coba kita misal di sini h itu sama dengan hit. Terus kita print next dalam kurung h 2 4 5. Kita coba ya, sini wait, oh ya, kurang dari 2. Nah itu, oh iya, bisa ternyata. Coba kita lebihin satu lagi, pasti bakal error sih, stop iteration. Nah bentar, oke. Terus coba gimana lagi ya? Oh coba kita panggil datanya di sini, ini kita ilangin menjadi n, iterasinya jadi 5. Jangan 5 deh, misal 3. 1 2. Oh wow. Oke. Ya, beginilah generator iterator gitu ya. Jadi mereka ini sama-sama mirip ya, cuman generator itu kayak lebih apa ya, kalau misalnya datanya terlalu banyak, makin generator itu lebih efektif mungkin ya. Karena datanya itu dihitungnya satu gitu. Kita komentar aja. Terus kita ke bagian lambda. Jadi lambda itu apa ya? Sebuah cara yang bisa dianalogikan cara singkat gitu ya, buat bikin fungsi dalam satu baris. Jadi kalau misalnya kali 2 itu sama dengan lambda x sama dengan x kali 2.
print lambda kurung 4. Oh, bukan kali ini, bukan lambda, tapi kali 2. Oh, kalau misalnya kita hilangin argumentation missing, coba kita sini, oh jangan sini deh, lambda fungsi Python lambda. Lambda function is a small anonymous function. A lambda function can take any numbers of arguments but can only have one expression. Lambda argumentation and expression. Add 10 to argument A. X ini adalah si A, dan return the result, dan mengembalikan nilainya. X itu ini F kurang lebih sama gitu ya, fungsi lambda di dalam yang saya buat tadi. Ya mungkin segitu penjelasan saya mengenai lambda gitu ya. Dan di sini menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands-on. Jadi kemarin itu dapat PDF ini, dan di sini ada 3 cara gitu ya untuk menambahkan sebuah file processing gitu ya, text file gitu ya, ke dalam file processing ke dalam kode kita gitu. Jadi saya akan ngebahas text file processing, yang mana saya kemarin di dalam program saya itu menggunakan ini gitu ya, karena pertama kemudahan dalam sintaksnya gitu ya, nggak terlalu banyak gitu ya, jadinya saya kemarin memakai ini gitu. Kita langsung aja contohin ke dalam ini ya. Misal di sini ada with open, dia pakai with open gitu. Oh ya, sebelumnya dia pakai import ya. Oh, kalau file processing gue sering with open, terus dia masukin gitu ya nama dari teks dari nama filenya itu mau apa. Misal di sini lab 8 gitu ya, .txt, koma, terus di sini ada banyak banget sebenarnya, cuman bentar guys, file processing in Python file handling. Kalau ini nih, R itu untuk read only mode, artinya si user jadi cuman bisa pokoknya cuman bisa baca gitu ya. Misal di sini pakai R gitu ya, artinya kita cuman bisa ngebaca isi dari teks lab 8 ini gitu ya, yang ada di lab 8 ini. Kalau misalnya kita pakai W, artinya yang read gitu, itu kemarin tuh dijelasin 3 gitu kan, itu ada yang W, R, sama sama A gitu. Nah nih example, writing to a file in write mode W.
writing to a file in open mode A gitu ya. Oh ini yang ini ding. Writing to a file untuk menulis di dalam sebuah file is just done using file write, which write the specific string to the file. If the file exists, its content is erased. If it doesn't exist, a new file is created. Kita langsung cobain aja deh. Di sini misal file.read read oh asfalnya belum, asfal. Oke, di sini kita tab, isinya misal halo, ini tugas lab 8 garis miring n. Terus kita file file read gitu ya. Oh, gak usah deh. Kita coba aja gini, terus di sini with open gitu. Di sini kita pakai ini kan menulis format ke text file pakai UE. Kalau misal membaca teks itu pakai R. Oke, kita sama aja lah ya. Ini kita salin. Aduh. Kita copy. Kita paste. Terus di sini kita inisialisasi dulu. Isi file read. Misal di sini kata bahasa ya, baca gitu ya, sama dengan file dot read. Nah, terus baru kita bisa panggil print baca. Nah, isi file teks ya, sama aja sih biar lebih jelas. Print di bawah adalah isi dari lab file lab 8. Coba kita lihat sini. Nah, dari sini kita hapus, ini kita hapus, kita komen aja. Baca file read. Oh, oke. Kita komentar. Aduh, komentarnya nanggung lagi. Kita coba jalanin. Ini di mana ya? F sublime text txt. Di F sublime coba di sini kita kasih print gitu ya. File telah dibuat. Coba refresh, nggak ada ya. Ini kan fungsi open. Oh, tapi dia nggak ada di dalam sininya gitu ya.
Kalau misalnya kita pakai folder dari Sublime, terus di Sublime ini kan ada ini, nah ini kan udah di dalam satu folder kan. Nah, sebentar. Nah, coba kita running dari sini. Sabar, nge-lag laptopnya. File telah dibuat. Nah, oh iya, berarti kita suruh masuk. Halo, ini tugas lab 8 gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau baca isi dari itu kayak mana? Kita komentar dulu. Kita baca habis itu. Save, terus set. Oh, ini what? File.read. Oh, file.read. File isi itu read. File.read. Apa yang masalah dari sini? Coba kita pakai isi. File dot read dalam kurung. Ini udah nggak relevan lagi, kita ganti isi. Kita save gitu ya. Harusnya udah bisa ya. IO not readable. Kenapa dia nggak bisa dibaca? Kenapa not? Oh, karena ininya W. Astagfirullahaladzim, bukan R. Iya. Nah, di bawah ini adalah isi dari file lab 8. Ya, mungkin begitu. Jadi penjelasannya W itu adalah untuk write, arti untuk menulis gitu ya. Dan R ini untuk membaca gitu. Dan kita nah, ini adalah tugas saya gitu ya. Yang lab 8 kemarin. Dan di sini saya menggunakan lambda untuk mencari sebuah lokasi gitu ya. Jadi di sini pakai lambda gitu kan, yang mana lambda itu memiliki filterasi gitu ya. Ini filter gitu. Nah, ini kan lower ini untuk untuk ini, jadi setiap huruf gitu ya yang nantinya bakal masuk di dalam situ gitu, itu bakal jadi huruf kecil semua gitu. Dan ini gitu ya, yang lokasi kecamatan lower string ini kenapa di dalam dalam satu kurung gitu ya, karena ini keduanya bakal digabung untuk dijadiin satu string gitu. Jadi kalau misalnya contohnya gimana ya, kayak misalnya Bandar Lampung Bandar Lampung Raja Basa gitu ya. Nah, nanti di dalam Bandar Lampung itu digabung sama Raja Basa. Jadi Bandar Lampung spasi Raja Basa gitu. Dan nanti ketika sudah di misal hasil dari sini itu sama gitu ya, yang ada di lokasi gitu ya, di data lokasi itu bakal menampilkan lokasi tampilan info gitu. Nah, kita coba langsung contoh aja. Nah, di sini kita tambah dulu lokasinya. Nah, di sini misal Natar gitu ya, sini Merak Batin misalnya. Nah, nanti di dalam sini gitu ya, kayak file yang udah di input gitu ya,
misal di kecamatan, lokasi kecamatan itu bakal digabung sama lokasi sama kelurahan, jadi digabung jadi satu gitu. Dan kalau misalnya dalam program itu bisa jadi Natar Merak Batin gitu. Nah, kita di sini untuk mencari kita klik 3 gitu ya, cari lokasi. Misal di sini kita nyari Natar, bakal ketemu. Terus kita coba ini nih, nih Natar Merak Batin gitu ya. Nah, kalau misalnya kita di sini Merak, coba bakal nah apa sih Natar Merak Batin gitu ya. Mungkin segitu aja tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ini adalah tambahan gitu ya, karena saya lupa untuk menjelaskan hasil implementasi dari hasil running yang mengenai file processing. Jadi ini nantinya bakal ditambah di dalam video saya gitu ya. Kita ke VS Code gitu ya, terus kita buka folder saya mengenai mini project. Nah, ini kan di bagian file processing mana ya? Nah, di sini nih, saya menambahkan file processing menggunakan riwayat.txt gitu ya. Di sini write dan bacanya di sini pakai R gitu. Dan di sini nah di sini kita hapus saja gitu ya. Kita ke Nah, di sini jadi kan riwayat itu kan bakal disimpan, bakal menampilkan isi-isi yang ada di sini kan. Jadi kayak misalnya nanti bakal riwayat datanya apa gitu ya. Terus apa namanya kayak jam waktu dan nilainya gitu kan. Nah, terus di sini saya salin gitu ya. Karena ini menyimpan data yang ingin saya tampilkan nanti di dalam teksnya, maka saya langsung pastikan di sini. Dan di sini kita bisa hapus saja delete. Saya bin. Di sini misal di sini kita simulasi data ya, CO. Nah, di sini kan sudah menampilkan kan ringkasan data mengenai CO gitu kan. Nah, terus saya mau coba unduh data gitu. Unduh data yaitu menggunakan 6 gitu ya. Ini belum dibenerin. Maka di sini bakal tampil lagi nih riwayat.txt gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau baca filenya gitu ya, kita klik 7 dan dia akan menampilkan CO bla 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 bla. Nah, jadi begitu. Ini bakal saya tambahkan di akhir video saya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.